Islamisasi ilmu pengetahuan. Konsep ilmu pemikiran Ismail Roji Al-Faruqi dan Syekh Muhammad Naqwi Al-Atos. Pendahuluan. Munculnya berbagai klaim mengenai ilmu pengetahuan berasal dari barat dan menuai puncaknya pun berada di barat. Maka dengan demikian muncul pula lah berbagai perkembangan pemikiran kritis dari beberapa cendekiawan maupun intelektual muslim, seperti halnya Ismail Roji Al-Faruqi dan Syekh Muhammad Naqwi Al-Atos yang memutuskan dan mengembangkan konsep islamisasi ilmu sebagai langkah konkret baik dalam merekonstruksi maupun dekonstruksi beberapa klaim yang sudah terstigma di dunia. 1. Konsep teori pengetahuan dan dimensi Islam dalam konsep kebenaran. A. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini banyak diartikan para tokoh sebagai kumpulan dari pengetahuan-pengetahuan yang tersusun secara sistematis, bisa diukur, diuji, dan diamati. Masuk dalam dunia ilmu pengetahuan, maka berada di dalam wilayah hitam dan putih, di mana dalam ilmu pengetahuan kita berada dalam posisi benar atau salah. Benar atau salah ini merupakan kajian dari ilmu pengetahuan secara substansinya. Di luar keilmiahan sebuah ilmu pengetahuan dapat dilihat juga dalam sudut pandang filsafat ilmu. Dalam kajian filsafat ilmu ada 3 hal yang menjadi dasar sebagai tolak ukur sebuah objek dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Maka bisa dikatakan ilmu pengetahuan harus mempunyai 3 objek tersebut. Yang pertama, ontologi. Ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu yang berwujud dengan berdasarkan pada logika semata. Kedua, epistemologi. Epistemologi adalah pengetahuan sistematis yang membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, metode atau cara memperoleh pengetahuan, validitas dan kebenaran pengetahuan yang mana lebih mengarah pada bagaimana mendapatkan pengetahuan, sumber-sumber pengetahuan, ruang lingkup pengetahuan. Ketiga, aksiologi. Aksiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Dalam ilmu pengetahuan tidak mengenal abu-abu atau wilayah ambiguitas. Bisa dikatakan, jika masih memiliki keambiguan dan keraguan-raguan, itu belum bisa dikatakan sebuah ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan membicarakan mana yang hitam, mana yang putih, mana yang salah, dan mana yang benar. Ilmu pengetahuan bersifat konkret. Konkret di sini artikan sebagai suatu yang nampak dan terlepas dari transdental. Dimensi Islam dalam menilai kebenaran. Islam di sini diartikan sebagai agama yang turun dari Allah Subhanahu wa taala dan menganggap semua kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wujud atau substansinya dari Allah Subhanahu wa taala ini terletak pada Al-Qur'an dan hadis. Nilai kebenarannya pun terpusat pada nilai-nilai keyakinannya melalui doktrin agama, ya sehingga pada akhirnya menjadi dogma di antara para pengikutnya, serta menilai sesuatu kebenaran dengan yang bernilai tauhid atau keesaan Tuhan, kekuasaan Tuhan, dan semua kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan dikotomis wilayah pengetahuan, dikotomis ilmu pengetahuan dan dimensi Islam. Di antaranya yaitu ilmu pengetahuan. Pertama, sumber kebenarannya berdasarkan rasio dan empiris. Yang kedua, konkret. Yang ketiga, kebenarannya bersifat tentatif. 4. Dualisme, hitam putih. 5. Korespondensi, pragmatis, dan koherensi sebagai metode pembenaran. Selanjutnya, dimensi Islam. Yang pertama, kebenarannya bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa. 2. Abstraksi atau transendal. 3. Kebenarannya bersifat dogma. 4. Tauhid. 5. Hati atau keyakinan digunakan untuk metode pembenaran atas penafsiran tentang sesuatu. Yang keenam, sakral. 2. Latar belakang adanya konsep islamisasi. Adanya cara pandangan yang berbeda antara nilai-nilai keislaman, karena Barat mendasarkan segala sesuatu dengan kecenderungan pada
dikotomisme atau dua pandangan yang berbeda. Sedangkan Islam pada konsepnya penyatuan atau tauhid. Dari situlah kemudian Atlas menggagas sebuah konsep Islamisasi yang diharapkan adanya konsep ini akan menentukan dan meraih kembali peradaban Islam yang pernah diraihnya. Salah seseorang yang tokoh yang juga menjadi penggagas konsep Islamisasi pengetahuan sosial adalah Ismail Raji Al-Faruqi yang mengatakan bahwa umat Islam pada saat ini berada dalam keadaan lemah. Kaum muslimin dianggap berada dalam kondisi degresi, baik dalam ilmu pengetahuan maupun lainnya. Dengan kondisi yang demikian ini menyebabkan kemudahan di kalangan kaum muslimin itu sendiri. Jika melihat kedua alasan atau latar belakang perlunya Islamisasi menurut kedua tokoh ini, yang mana atas lebih melihat dan menganalisa permasalahan yang muncul di dunia Islam sekarang ini adalah pengaruh eksternal yang datang dari barat, sedangkan Al-Faruqi melihat dari masalah internal itu sendiri. 3. Definisi Islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi dilakukan dalam upaya membangun kembali semangat umat Islam dalam mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kebebasan penalaran intelektual dan kajian-kajian rasional, empirik dan filosofis dengan tatap merujuk kepada kandungan Al-Quran dan Sunnah Nabi, sehingga umat Islam akan bangkit dan maju menyusul ketinggalan dari umat lain, khususnya umat Barat. 4. Proses Islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi ilmu pengetahuan ini bisa dilaksanakan dengan dua cara, yakni yang pertama dengan cara mengislamkan ilmu-ilmu pengetahuan yang ada maupun yang sedang berkembang, dan yang kedua yaitu dengan cara mengilmukan Islam. Dari kedua konsep Islamisasi ilmu pengetahuan ini dibahas oleh kedua tokoh besar dalam gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan, yakni Syekh Muhammad Naqwi Al-Atas dan Ismail Raji Al-Faruqi. Dalam pandangan Syekh Naqwi Al-Atas, proses Islamisasi ilmu ini bisa dilakukan dengan melalui dua cara. Yang pertama ialah melakukan proses pemisahan elemen-elemen dan konsep-konsep kunci yang membentuk kebudayaan dan peradaban Barat. Yang kedua ini, Al-Atas menindaklanjuti konsepan yang pertama, yakni dengan memasukkan nilai-nilai Islam dalam unsur-unsur ilmu pengetahuan tersebut. Sedangkan Islamisasi ilmu pengetahuan pandangan Al-Faruqi ini haruslah mengintegrasikan konsep kebenaran yang ada pada ilmu pengetahuan yang bersumber pada akal rasionalitas dan pengalaman atau empiris, dengan konsep kebenaran Islam yang terletak pada keyakinan melalui wahyu dan ayat-ayat mampu sakralitas dalam agama tersebut. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan, pada dasarnya paradigma dalam ilmu pengetahuan dan ilmu Islam adalah menemui kesamaan-kesamaan, di mana dalam sejarah yang ada bahwa ilmu pengetahuan ini berawal dari sebuah pemikiran-pemikiran cendekiawan Muslim yang menghasilkan suatu peradaban pengetahuan dalam Islam itu sendiri. Namun dengan adanya perkembangan zaman tersebut, maka ilmu pengetahuan pun berkembang begitu pesat tanpa adanya kontrol dari agama Islam sendiri yang mengakibatkan adanya ilmu pengetahuan yang tidak beretika. Sehingga seiring dengan berputarnya waktu menimbulkan stigma mengenai adanya ilmu surga dengan ilmu yang berlumuran dosa, yakni ilmu pengetahuan yang liberal. Dengan begitu seakan-akan terjadi pembedaan dari kedua ilmu tersebut. Dari fenomena tersebut muncullah sebuah cendekiawan Muslim yang mengkritisi mengenai fenomena tersebut dengan memunculkan gagasan ilmu pengetahuan ini berawal dari sebuah pemikiran-pemikiran cendekiawan Muslim yang menghasilkan suatu peradaban pengetahuan dalam Islam itu sendiri. Namun dengan adanya perkembangan zaman tersebut, maka ilmu pengetahuan pun berkembang begitu pesat tanpa adanya kontrol dari agama Islam sendiri yang mengakibatkan adanya ilmu pengetahuan yang tidak beretika, sehingga seiring dengan berputarnya waktu menimbulkan stigma mengenai adanya ilmu surga dengan ilmu yang berlumuran dosa, yakni ilmu pengetahuan yang liberal. Dengan begitu akan terjadi pembedaan dari kedua ilmu tersebut. Dari fenomena tersebut muncullah sebuah cendekiawan pengetahuan, Islamisasi pengetahuan. Dari kedua konsep yang ditawarkan oleh para tokoh tersebut,
dilatar belakangi oleh pemikiran yang berbeda pula, di mana Syekh Naqwi Alatas melihat situasi kondisi umat muslim dengan melihat kondisi eksternal umat muslim itu sendiri, yakni proses degradasi dan kemunduran-kemunduran yang dialami oleh kaum muslim yang salah satunya disebabkan oleh orang-orang barat dan budaya barat, seperti halnya westernasi atau hidup kebarat-baratan dengan sekularisasi atau pembedaan antara kehidupan di dunia dengan agama. Sedangkan Ismail Raji Al-Faruqi lebih melihat pada faktor internal kaum muslim itu sendiri, di mana peradaban dan kejayaan umat muslim kini perlu dipertanyakan, sehingga bagaimana bisa mencapai peradaban dan kejayaan kaum muslim yakni dengan cara islamisasi ilmu pengetahuan.